Ini agak seru begitu kan ya, kabarnya adalah nama Bobby begitu kan ya, kabarnya bisa saja ini akan diperiksa oleh KPK. Wah, kok bisa Bang? Kok bisa nama Bobby Bang diseret-seret namanya begitu untuk diperiksa ya? Karena ada pemberitahuan begitu kan yang sekarang ini muncul di media sosial ya, dan bahkan ini menjadi trending begitu kan ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah ya menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi ya jalan di Provinsi Sumatera Utara, di Sumut begitu kan ya. Penetapan tersangka tersebut begitu kan sudah dilakukan operasi tangkap tangan atau OTT begitu. Atau OTT di situ. Nah, ngeri bos. Nah, disitulah begitu kan peluang Bobby untuk dipanggil untuk diperiksa kemungkinan besar ya, kemungkinan besar karena ada 5 orang yang sudah dijadikan tersangka begitu kan ya, ditangkap secara OTT begitu. Salah satunya di situ ada ini yakni kelima dari orang tersangka itu yakni Topan Obaja Putra Ginting ya selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, dan Rasuli Effendi Sregar selaku ya Kepala OPTD begitu kan. Ada 5 orang yang sudah jadi tersangka, dan Helianto ya selaku PPK Satker PJN dan wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara, dan M. Akhirudin Effendi Sregar. Nah, inilah yang kemudian ditangkap oleh KPK begitu kan atas ada dugaan korupsi yang kemudian sekarang ini muncul narasi-narasi begitu kan. Ternyata mengapa nama Bobby ini diseret-seret ya, karena sosok Topan Ginting ini yang terjaring OTT KPK itu sangat dekat dengan ya Bobi Nasution. Ini sangat dekat dengan Bobi Nasution. Ada apa? Ini komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra begitu ya, pro dan kontra begitu. Ini sosok Topan Ginting yang terjaring OTT KPK dekat dengan Bobi ya Nasution begitu sebagai menantu dari Jokowi begitu kan ya. Tapi perlu diingat bahwa dari 5 orang itu begitu nanti akan ketahuan siapa di balik itu begitu kan ya. Makanya KPK ini selanjutnya melakukan gelar perkara untuk menetapkan 5 orang sebagai tersangka ini. Ini adalah Direktur Utama PT DNG bersama dengan Saudara TOP selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, kemudian juga Saudara RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut, merangkap sebagai PPK atau pejabat pembuat komitmen, dan staf UPTD Gunung Tua lainnya melakukan survei off-road di daerah desa Sipiongot dalam rangka meninjau lokasi proyek pembangunan jalan. Nah, atas perbuatannya begitu kan ya, nama-nama orang tersebut itu sudah sudah melanggar pasal 5 ayat 1 ya huruf A B atau pasal 13 undang-undang begitu kan, soal bagaimana tentang pemberantasan korupsi di situ begitu. Dan tidak hanya itu bahwa KPK ini yang OTT Topan Ginting ini adalah kesayangan Bobby kabarnya ya. Bayangkan bayangkan ini kesayangan Bobby di situ kabarnya. Nah, kalau toh pada hakikatnya kena OTT, apakah Bobby ini kemungkinan besar akan diperiksa? Mungkin begitu kan ya. Ya belum menjabat, saya kira belum menjabat 1 tahun saja sudah banyak yang kemudian ada di OTT dan sebagainya begitu kan. Ya kita tunggu saja ya. Setelah banyak muncul spekulasi soal Bobby ini begitu kan ya. Kemarin soal soal laut begitu kan ya, dan sekarang muncul lagi permasalahan di Sumut. Nampaknya inilah kepemimpinan dari seorang Bobby. Ini menantu Jokowi loh begitu kan ya. Tapi nama-nama itu begitu kan ya, 5 orang itu saya kira ini menjadi potensi untuk dipertanyakan secara jelas begitu kan, apakah hanya 5 orang saja begitu. Nah, untuk OTT di situ berapa miliar begitu, ini yang belum dipastikan begitu kan ya. Bahkan ini korupsi proyek jalan di Sumut ya, KPK buka peluang ya Bobi ya Nasution. Ngeri bos. Ini ngeri-ngeri sedap begitu kan ya, ngeri-ngeri sedap. Nah, dalam hal ini, dalam OTT terkait dengan dugaan korupsi pembangunan jalan di PUPR begitu dan preservasi begitu kan ya, preservasi jalan di Satuan Kerja ya di Satker pelaksanaannya Jalan Nasional atau PJN di Sumut, nampaknya ini ya dianggap bermasalah begitu kan ya. Dalam semua suku-suku bangsa yang ada, baik di Indonesia maupun di dunia ya, sama mungkin dengan cara yang tidak demokratis menurut versi modern dengan ilmu modern yang Bang Yamin biasa sampaikan.
Tetapi dalam perspektif budaya mereka kala itu, perspektif peradaban mereka kala itu, itulah sarananya. Ya, demokrasi hanya sarana, bukan tujuan. Iya. Dalam itu ya, Bunda ya, terkait dengan politik juga ya, membangun sistem politik ya. Mereka membangun sebuah sistem politik yang punya nilai, menentukan pemimpin mereka lewat mekanisme pemilihan primus inter pares itu. Mau mereka bermusyawarah kah? Mau mereka menunjuk generasi kah? Menunjuk orang lain kah? Itulah tata cara, mekanisme yang mereka yakini pada peradaban kesukuan waktu itu, bahwa inilah sistem politik yang kemudian bisa kita pegang, kita jaga sebagai suatu sistem yang membawa peradaban mereka sampai pada tujuan mereka misalnya. Nah, dari titik itu sebenarnya kalau saya, Bunda Host, Bang Yamin, Bang Edi, perbedaan cara pandang dalam membangun peradaban di semua suku itulah Founding Father melihat itu sebagai elemen dasar yang kita butuh, yang kita buat sebagai landasan baru membangun sebuah mencaplok budaya suku-suku tadi menjadi satu budaya bangsa yang besar. Persoalan yang muncul adalah kemudian kita mencoba menelurkan atau melahirkan sebuah budaya baru yang kemudian mengambil intisari dari semua budaya-budaya yang ada di suku-suku itu, ataukah kita mencoba merumuskan budaya baru yang ada di luar konteks budaya suku-suku itu. Saya melihat bahwa ada saripati yang diambil dari semua peradaban suku-suku itu. Sistem kepemimpinan, sistem budaya yang ada dalam suku-suku bangsa di Nusantara ini menjadi minimal landasan rujukan membangun sebuah budaya bangsa. Bunda Hasni itu. Seterusnya adalah dalam budaya bangsa itu dia melekat juga soal membangun sistem ketahanan bangsa dan sistem politik bangsa, bagian dari budaya bangsa. Nah, dinamika dan dialektika peradaban modern tentu punya konsumsi dan punya kebutuhan yang berbeda dengan peradaban. Sorry to say, saya bilang bahwa Bang Yamin ini orang Medan, iya kan? Dia merasa menjadi orang Medan, dia dalam peradabannya, dia malu melakukan sesuatu yang salah di hadapan masyarakat, iya kan? Peradaban Medannya itu. Dan dia tidak ingin maju sebagai pemimpin kalau dia melakukan sesuatu yang salah secara nilai peradaban di suku Medan itu. Nah, di sini titiknya, Bunda Hasneti. Iya. Kita budaya siapa? Kalau saya meyakini, saya juga akan malu sebagai orang K di Kepulauan K Maluku untuk merumuskan kebijakan yang salah, mencuri, korupsi dan sebagainya sebagai otoritas ya yang diberikan kewenangan oleh rakyat untuk mengurus mereka. Saya malu kalau saya kemudian menjadi orang K dan saya melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Sama dengan Bang Edi tentunya di Padang dan sebagainya. Saya yakin nilai-nilai itulah yang kemudian dipegang sebagai nilai hakiki dalam membangun peradaban Padang, peradaban orang K, orang Papua, orang Medan, Toraja, Bugis, Makassar dan sebagainya, bahkan Jawa. Tetapi kemudian tadi Bunda ada segmentasi yang berbeda. Kita berpindah dari satu spektrum ke spektrum yang lain sebagai sebuah bangsa. Nilai-nilai ini kemudian tidak diambil secara baik dan utuh. Jadi kalau saya menteri misalnya Bunda Hasneti, saya melakukan korupsi dan kemudian saya tidak malu sebagai orang gay karena saya bangsa Indonesia, gitu. Seharusnya sebagai anak bangsa saya malu sebagai anak bangsa dan saya memalukan suku saya sebagai orang K yang dipercaya bangsa ini sebagai
kader bangsa untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini. Nah, nilai ini yang sebenarnya menjadi pekerjaan rumah dalam kerja-kerja pemerintahan dan otoritas tata negara kita. Ya. Itu yang kemudian menurut saya dia seharusnya menjadi benang merah Bunda Asdeti dalam rumusan revolusi mental bangsa ini. Kalau bicara soal budaya kita yang semakin terpuruk dari waktu ke waktu dan sangat mempengaruhi budaya politik real kita sebagai sebuah bangsa, maka itu benang merahnya tadi adalah memperbaiki mentalitas bangsa kita dengan menjadikan budaya lokal sebagai benang merah intisari dari budaya bangunan budaya nasional. Kira-kira begitu, Bunda Hasneti, Bang, yang kurang maaf. Keren banget ya. Mantap ya, mantap ya. Mantap. Boleh. Banyak banget nih. Boleh. Satu kalimat Kak. Boleh. Jadi dua kalimat lah, jangan kebanyakan. Apa yang disampaikan oleh Bang Ferry itu persis seperti yang disampaikan oleh Immanuel Kant sebenarnya. Han Kelsen. Itu yang disebut salah satu pertanggungjawaban hukum kolektif namanya. Terima kasih Bang, luar biasa mengingatkan saya jadi. Makasih Bang Yawir. I love this discussion. Ini makin memanas. Tetapi saya mau ke Pak Tari Horan. Makasih Bang Ferry udah bergabung. Pak Tari Horan kah ini? Iya. Iya. Selamat malam Pak. Terima kasih Bunda Host. Selamat malam. Assalamualaikum. Iya, Bapak ya silakan. Jadi melihat judulnya politik kita budaya siapa, seperti apa yang disampaikan kawan-kawan sebenarnya sudah terangkum di dalam wajah politik kita. Sebenarnya kalau hari ini kita bicara wajah politik kita, sebenarnya kalau dianalogikan itu seperti politik Telkomsel. Apa itu politik Telkomsel? Adalah politik prabayar atau politik pasca bayar. Dan memang itu kenapa terjadi? Memang pertama, budaya kita sesungguhnya, budaya politik kita sesungguhnya sebenarnya kalau harafiahnya itu kan kita mengacu kepada Pancasila. Apa yang di dalam Pancasila itu adalah politik gotong royong dan ada perwakilan utusan. Tetapi hari ini wajah politik kita dalam politik demokrasi ya justru mengarah ke kapital. Ke kapital ini melahirkan, makanya ada kalau saya sebutkan sebenarnya politik dan politikus dan politisi itu berbeda. Kalau bisa saya menyimpulkan, kalau politikus itu cenderung dia pragmatis, kapital. Kalau politisi masih ada idealisme moralnya. Tetapi hari ini kita tidak kita susah membedakan ketika wajah politik demokrasi kita ini berbiaya mahal. Ketika berbiaya mahal, semua kapitalisme menjadi satu kultus. Ketika orang tidak punya logistik, itu akan tersisih oleh kapital. Makanya dulu tidak ada sistem oligarki, sekarang kan ada disebut oligarki. Karena apa? Kapitalisme itu melahirkan nama oligarki itu. Dulu kan tidak ada seperti itu. Nah kemudian wajah partai politik kita juga ikut mendukung tanda kutip ke arah kapitalis itu. Ya mohon maaf saja ya, saya banyak partai-partai yang tanda kutip seperti korporat. Nah artinya kalau mengacu kepada founding father kita Bung Karno, politik itu kan politik yang memang mengakar kepada masyarakat. Dulu Bung Karno kalau tidak salah politik marhaen, ada politik proletar. Nah sekarang berbiaya mahal itu kenapa? Kenapa kita biarkan berbiaya mahal? Tentunya harus ada analisa. Ini berbanding lurus dengan memang sifat budaya itu menjadi termodifikasi di akar rumput. Nah sekarang itu tercipta ketika misalnya pileg atau pilkada, kalau si calon itu tidak membawa sesuatu,
visi misi itu menjadi urutan terakhir. Nah, kenapa itu tercipta? Karena memang secara tidak sengaja atau memang kita membiarkan kapitalisme itu merajalela. Nah, makanya kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke, ketika ada pilkada atau pileg, itu tentunya kalau presentasi yang menang dan menjadi DPR itu adalah yang memang punya kapital, yang punya logistik. Nah, pertanyaannya, ini adil nggak? Ya sebenarnya tidak adil kalau kita mengacu kepada politik budaya Pancasila itu. Politik budaya Pancasila itu harus merangkum seluruh sendi-sendi kehidupan anak bangsa. Makanya tidak heran ketika ada permasalahan-permasalahan adat tanah ulayat di masing-masing daerah itu tidak bisa terselesaikan sampai hari ini. Nah, kalau itu kemarin, makanya ada positifnya ketika ada utusan golongan itu, ada termasuk adat, tokoh-tokoh adat, sehingga ketika aspirasi itu dibawa ke eksekutif maupun legislatif, itu minimal ada solusi. Tapi sampai hari ini menjadi persoalan yang memang tidak ada ujungnya. Ini menjadi catatan, makanya bagaimana kita mencoba politik kita yang kita tidak sengaja ini menjadi politik kapital yang memang harus berbayar, ini menjadi persoalan. Apakah kita membiarkan politik ini terus-menerus seperti